Makan sama ke bapak lah makan. Sudah itu ku duduk sebentar, main pancing terus. Bapak nak tidur. Bilang pak nak tidur dah. Oh, nak bakar kok, udah jadi. Nak tidur, pas bapak nak baring, langsung berapi. Dar! Petir menyambar. Bahar, bocah 12 tahun, bersama ayahnya Hasanuddin menyeburkan diri ke dalam laut. Dan teriakan obrolan beberapa menit di dalam laut menjadi obrolan terakhir Bahar dan sang ayah. Sang ayah teridentifikasi sudah tidak bernyawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah dan anak memancing di atas kapal, kemudian alam berkata lain, kilatan menyambar hingga nyawa sang ayah tidak terselamatkan. Saksikan terus cerita lengkapnya, pengakuan langsung dari Bahar, bocah 12 tahun yang sempat berusaha menyelamatkan tubuh sang ayah dari laut yang tidak terselamatkan. Semuanya detail kami sajikan untuk Anda di Saksi Kata Bangka Pos. Sebuah insiden tragis terjadi di perairan Karanglangkore, Sungalat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sebuah sambaran petir menewaskan seorang nelayan yang berusia 45 tahun dan lukai anaknya yang berusia 12 tahun pada Sabtu pagi 6 Desember 2025. Kejadian ini berlangsung sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat ketika keduanya sedang melaut menggunakan kapal kayu KM Kirana. Seorang nelayan yang bernama Hasanuddin dan putranya Bahar diketahui telah berangkat melaut sejak akhir November 2025. Mereka menjadikan laut Karanglangkore sebagai area penangkapan ikan dan akan kembali ke daratan beberapa hari kemudian. Pada hari kejadian, cuaca awalnya dilaporkan cukup normal. Namun sekitar pukul 7.30, langit mulai menggelap dan hujan turun disertai angin kencang yang menjadi tanda perubahan cuaca di sana. Dilanjutkan pada pukul 8, diketahui cuaca semakin memburuk. Kilatan petir muncul lebih sering dan jaraknya semakin dekat dari posisi kapal. Saat kondisi berada pada puncak ketidakstabilan, sambaran petir mengenai bagian tengah KM Kirana. Titik sambaran petir tepat berada di area rumah kapal, yang menyebabkan percikan api yang memicu kebakaran dan merambat ke bagian badan kapal dengan cepat. Hal ini membuat Hasanuddin dan Bahar terpaksa melompat ke laut untuk menyelamatkan diri dari panas dan api. Udah masak, goreng ikan, bikin kabel. Makan sama-sama ke bapak lah makan. Sudah itu ku duduk sebentar, main pancing terus. Bapak nak tidur. Bilang pak nak tidur dah. Oh, nak bakar kok, udah jadi. Nak tidur, pas bapak nak baring, langsung berapi. Hujan waktu itu, hujan lebat. Enggak ada, hujan tiba-tiba gerimis. Oh. Berapi, langsung jebur ke bapak berdua. Sempatlah 10 meter dari perahu bapak berenang. Bapak lah lemas. Ambilin kayu, naik sempatlah naik ke kayu tuh. Dilepas kayu tuh, gara-gara dapat lagi. Kayu itu kan kecil. Ku gendong, ku masukin kaki ke dalam celana. Dua-dua, baru ku nyelam, ku pegang punggungnya. Baru ku berenang 10 meter. Baru ditolong kalau pangkal. Sebelum petir nyamper pertama tuh sebelum memang ada petir-petir lain ada. Ada petir-petir kecil-kecil petir. Oh, gila. Lagi sadar, lagi kuat lah berenang lagi ngobrol lagi aku. Har. Bilang apa pak? Mana kak di sini? Dengarlah bapak ngaraku. Bilang apa sakit pak? Gak ada kata dia baik-baik. Berenang bapak. Berenang lah sekitar 10 meter. 10 meter jauh dari kapal. 10 meter. Kambiin kayu biar bapak segala lemas-lemas. Nah setelah naik segi kayu itu kecil kan udah kuat. Lalu pala. Gendong. Masukin kaki dua kok ke celana. Kak selipin ke celana kah? Kaki biar dah anyut. Kan kenceng harus tuh. Kalau kelepas tenggelam ke bawah dia.
Jadi kayak kagendong macam ni ya, Bapak. Gendong. Jadi kan ada gelombang kan dekat ke atas kok. Kuat kan, Dek? Ini Bapak, Dek. Kuat 20 meter. Supaya tidak tenggelam tuh. Mm-mm. Terus kata Bapak tuh ladak sadar lagi tuh setelah berapa lama itu, Dek? Anu, lah nyelam-nyelam kepala ada kota Oh, lah hampir tidak tenggelam. Terus Dalam kondisi kayak yang terbakar ini, ah Kang bawa bapak kah? ah masukin kaki kan kadang digeser-geser kan, kadang sakit. Enggak dulu lah, maaf sih. Selamat itu Bapak. berapa lama setelah tuh ada yang nolong, Dek? Sekitar 10 menitan. Setelah disambar petir tuh 10 menit ada nelayan-nelayan lain. Larang. Nelayan-nelayan lain loh. Ikan dibawa pakai kapal dia lah. Kayak Pakai kamar dia. kapal dia. Langsung dijampi. Ada kurangnya. Bapak ditutup plastik. Lah, habis itu mereka nunggu. Baju-baju Bapak terbakar semua. Bapak semua bolong-bolong. Baju adek? Hah? Baju adek? Enggak deh, utuh. Itu. Bukan cuma luka di kaki baik kan sini sikit. Yang Bapak habis semua baju. Oh. Hah? Yang Bapak habis semua baju. Oh. Habis. Lah anak abis terbakar. Ada anak ngomong apa yang namanya itu? Bakar abis tenggelam batu. Tenggelam. Tenggelam batu. Perahu. Lagi besar air. Oh, perahu tuh. Oh. Sempat digandeng dekat depan muara tuh. Langsung tenggelam di situ udah tenggelam ah. Lah bocor berarti ya. Bukan bocor lagi jebol. Berarti waktu Ika berenang nih di laut terombang-ambing itu ngeliat lah perahu tuh lagi terbakar tuh. Oh. Berarti petir tuh nyambar dekat ini yo, dekat daerah bensin yo, saudara solar yo. Nah, Bukan dekat Ciapotek. dekat tengah-tengah berarti. Yang di atas ya. Oh, Ngerembet ke tenda yang berbensin. langsung Ika tuh. Berarti dari atas kapal tuh dalam kondisi terbakar baru terjun ke ini. Oh. Memang sengaja terjun berarti kan? Sengaja. Bukan terlempar gitu kan? Betul. Sejak lah ada sekolah lagi langsung ikut Bapak terus. Oh. Memang berangkat pas ke laut itu hari apa ya? Ika mulai berangkat itu. Hari apa yuk? Minggu. Katanya rencana anak pulang besok. Rencana udah rencana ke pulang. Memang kalau ke laut memang berdua baik ya Bapak? Berdua udah kenal. Setelah berada di lautan sekitar 8 hingga 10 menit, sebuah kapal nelayan-nelayan yang bernama KM Rafa melihat kepulan asap dari kejauhan. Para nelayan di kapal tersebut kemudian mendekati lokasi dan menemukan keduanya berada di air dalam kondisi terluka. Evakuasi awal dilakukan langsung di lokasi kejadian. Sekitar pukul 10.30, korban tiba di dermaga dan langsung dibawa menuju fasilitas medis. Setelah dilakukan pemeriksaan yang intensif, pada pukul 11.15, Hasanuddin dinyatakan meninggal dunia akibat luka bakar berat di tubuhnya. Jenazahnya kemudian dibawa ke rumah duka di Kelurahan Jilitik, Kecamatan Sungaliat, sementara Baha dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Depati Barin untuk menjalani perawatan luka bakar pada kedua kaki dan lengan kirinya. Dari keterangan yang dihimpun, Bahar mengaku bahwa cuaca awalnya tampak normal, sebelum tiba-tiba mengalami perubahan. Ia menyadari adanya kilatan petir yang semakin sering muncul ketika sambaran terjadi. Ia merasakan panas kuat yang mengenai tubuhnya, terutama pada bagian kaki dan lengan kirinya. Ia melihat api muncul dari bagian tengah kapal, dan dengan segera menyadari bahwa mereka berada dalam keadaan darurat. Setelah melompat ke laut, Baha berusaha mempertahankan posisinya di tengah gelombang. Ia mendapati bahwa ayahnya mulai kesulitan menahan tubuhnya di permukaan air akibat luka bakar yang dialami. Dalam kondisi luka dan rasa sakit, Baha tetap berupaya menopang tubuh ayahnya, sambil mencari benda agar ayahnya tetap dapat mengapung. Ia sempat menemukan potongan kayu dan menggunakannya untuk membantu ayahnya agar tetap mengapung. Bahar diketahui sempat terombang-ambing selama hampir 10 menit sebelum akhirnya melihat kapal lain mendekat. Dalam kondisi lelah dan luka, ia mencoba mengangkat tangannya untuk menarik perhatian nelayan yang berada di kapal tersebut. Ketika akhirnya ditolong, ia menyadari bahwa ayahnya tidak lagi memberikan respon yang sama seperti sebelumnya.
Pada saat proses evakuasi dilakukan, Bahar mengalami guncangan emosional yang cukup berat. Di rumah sakit, tim medis mencatat bahwa Bahar mengalami luka bakar derajat sedang hingga berat pada bagian kaki dan lengan. Dan selain perawatan fisik, ia juga menjalani pendampingan karena dinilai mengalami gejala trauma pasca kejadian. Pihak keluarga menyampaikan bahwa Bahar merupakan anak yang sering menemani ayahnya melaut dan telah terbiasa dengan aktivitas di laut sejak kecil. Sehingga peristiwa ini memberikan dampak emosional yang cukup mendalam bagi dirinya. Tragedi ini tentunya menambah daftar insiden sambaran petir terhadap nelayan di wilayah Bangka Belitung. Pihak kepolisian dan tim SAR mengimbau seluruh nelayan untuk selalu memantau perakiraan cuaca sebelum melaut, terutama pada musim penghujan ketika risiko sambaran petir meningkat. Kejadian yang dialami oleh Hasanuddin dan Bahar tentunya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kondisi cuaca ekstrim dapat berubah dengan cepat dan menimbulkan ancaman mematikan bagi para nelayan di wilayah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.